Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surah At-Tin. Bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safirin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah pada sehat semua. Masih fresh sekali ya pada pagi hari ini semuanya. Alhamdulillah Pak, jam pertama Pak. Oke, siap. Alhamdulillah yang pertama. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Nihil Pak. Nihil Pak. Alhamdulillah pada masuk semua. Karena kayaknya masih ada yang ngantuk-ngantuk, Bapak akan mengajak kalian bermain games terlebih dahulu biar yang ngantuk biar bisa fokus untuk mendapatkan materi pada pagi hari ini. Yuk berdiri terlebih dahulu. Nah, permainannya adalah bos berkata, ya. Ketika Bapak bilang bos berkata pegang hidung, nah kalian pegang hidung. Nah, ketika Bapak bilang pegang hidung tetapi tidak ada awalan bos berkata, nah kalian jangan pegang hidung ya. Kalian hanya cukup diam saja. Oh, baik Pak. Nah, pada paham semuanya? Paham. Oke, baik Bapak mulai ya. Bos berkata pegang kepala. Oke, masih pada fokus semua. Pegang kuping. Pegang kuping. Tidak ada bos berkatanya, ya. Masih kurang fokus ya. Diulang lagi. Pegang mata. Oke, bisa. Bos berkata pegang hidung. Pegang kuping. Masih ada yang tidak fokus. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yang fokus ya? Yang fokus. Bos berkata pegang kuping. Pegang hidung. Pegang mata. Bos berkata pegang tangan. Pegang tangan. Pegang kuping. Oke, udah pada fokus semua. Cukup ya, tepuk tangan dari kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan materi pada hari ini adalah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yaitu berkompetisi dalam kebaikan, mengenai materi minggu lalu mengenai beristiqomah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan? Tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak Pak. Sudah ada
paham semua tentang materi yang minggu lalu, alhamdulillah. Jadi berkompetisi dalam kebaikan atau biasa disebut fastabiqul khairat. Ada yang sudah tahu pengertian berkompetisi dalam kebaikan itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Nah, bisa. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, akan Bapak berikan pengertiannya. Jadi, yang pertama adalah kompetisi terlebih dahulu. Kompetisi adalah kata kerja intransitif yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban, kecuali ditambah dengan pasangan, kata lain sebagai agensi, atau melawan, over atau atas, atau juga dengan with, yaitu dengan. Nah, ya itu pengertian dari berkompetisi. Nah, lalu pengertian kebaikan. Pengertian kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain. Itu pengertian dari perilaku. Nah, jadi sudah pengertian berkompetisi sudah, pengertian kebaikan sudah, jadi kita gabungkan sekarang. Pengertian berkompetisi dalam kebaikan. Nah, pengertian berkompetisi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia dari pengertian berkompetisi dalam kebaikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa dipahami, langsung saja. Ada yang sudah tahu manfaat berkompetisi dalam kebaikan itu apa saja? Belum, Pak. Manfaat silaturahmi, Pak. Bisa betul. Baik, kalau belum ada yang belum paham, langsung saja. Bermanfaat berkompetisi dalam kebaikan. Nah, yang pertama adalah waktunya tidak terbuang sia-sia. Loh, kenapa Pak manfaatnya bisa seperti itu? Nah, karena saat berlomba-lomba dalam kebaikan, seorang muslim akan berfokus pada deretan amal baik yang hendak ia lakukan. Nah, tidak terbuang sia-sia karena dia hanya berfokus kepada berbuat hal yang kebaikan. Tidak berfokus kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Waktu yang terbuang sia-sia adalah yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu waktunya terbuang sia-sia. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah energinya tersalurkan ke kegiatan yang positif. Nah, ketaatan orang yang melakukan berlomba kebaikan, ia selalu melakukan hal-hal yang positif. Dia enggan melakukan hal-hal yang negatif karena dia berpikir Allah selalu melihat dia. Jadi ketika dia melakukan hal dan dosa sekecil apapun, dia dalam hati berbicara, oh iya, Allah sedang melihat saya. Walaupun teman-teman atau orang tua saya tidak melihat saya melakukan dosa, tetapi Allah, Tuhan saya melihat saya. Jadi saya tetap ketahuan oleh Allah, jadi saya enggan untuk melakukan dosa. Nah, seperti itu. Jadi dia selalu manfaatnya bisa disalurkan ke hal-hal yang positif terus. Selanjutnya, manfaat yang terakhir adalah selamat dari godaan setan. Nah, kenapa manfaatnya selamat dari godaan setan? Nah, karena dia selalu berlomba dalam melaksanakan kebaikan. Dia sudah berpikir enggan untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga insya Allah dia akan kebal dari godaan setan. Dia tidak akan terpengaruh oleh godaan setan. Nah, seperti itu manfaatnya. Nah, manfaatnya, jadi manfaatnya ada 3. Yang pertama itu waktu tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kedua itu energinya selalu dilakukan ke hal-hal yang positif, selalu positif ya. Ya, Pak. Dan yang terakhir, tahan godaan setan.
Itu dia manfaatnya. Lalu yang selanjutnya adalah contoh dari berkompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu contohnya apa saja? Saya Pak, Apa? Al, dipersilakan. berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Nah, betul. Itu salah satu contohnya. El, tahu? Mau menambahkan juga? Tidak Pak. Baik, Bapak tambahkan langsung saja. Yang pertama benar, berlomba menghafalkan Al-Quran, berlomba bersedekah, berlomba berpuasa, berlomba untuk menolong sesama, lalu berlomba berakhlak mulia kepada orang lain. Jadi contohnya itu yang terpenting berlomba untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi apapun hal-hal kebaikan yang untuk mencapai ridha Allah itu termasuk contoh dari berlomba dalam kebaikan. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian berkompetisi dalam kebaikan, manfaatnya? Ada yang ingin ditanyakan lagi yang belum jelas? Tidak Pak. Tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada berarti sekarang giliran kalian untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Ya Pak. Bapak beri waktu 10 menit. Bapak juga akan menyiapkan sebuah permainan untuk kalian nanti di akhir mata pelajaran ya. Baik Pak. Sekarang dicari dari sumber manapun tidak apa-apa. Ya, waktunya sudah lebih dari 10 menit. Sudah ada yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Saya siap Pak. Oke, Al. Dimulai langsung. Baik. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Penjelasan ayat, secara umum ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Sikap-sikap mereka ini disebutkan oleh Al-Qur'an surat Fatir ayat 32 berikut ini. Kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangannya. Kelompok kedua bersikap pertengahan, yaitu selain melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan, juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa zalimun li nafsih adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sedangkan muqtasid
atau tengah adalah orang yang seimbang antara kesalahan dan kebaikan. Adapun sabiqul bil khairat adalah orang yang lebih banyak kebaikannya. Oke, terima kasih untuk Al dan beri hapus dulu dong kepada Al dong. Oke, sudah sangat baik untuk Al. Lalu yang selanjutnya, ayo L, Bapak persilahkan. Baik Pak. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fasdabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullaha jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian penjelasan ayat. Dalam penjelasan ayat ini, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat yang lain melalui nabi dan rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Perintah ini sekaligus membatalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya termasuk untuk Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menghadap ke selain Ka'bah pada saat sholat. Hal yang penting dalam mengarah kiblat ini adalah menghadapkan hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan atau fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat atau Ka'bah bukan tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu dimanapun berada, sebab arah kiblat satu. Makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendak kita giat bekerja serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan, baik salat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan positif yang lainnya. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Dampak positif yang dihasilkan dari kompetisi dalam kebaikan yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dari arah manapun mereka berada. Tidak seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di akhirat. Mereka akan diperlihatkan semua amal baik dan amal buruk yang mereka lakukan pada saat di dunia, dan semua akan mendapat balasan sesuai amalannya masing-masing. Baik, tepuk tangan dulu untuk L. Baik L, ayatnya yang disampaikan sudah sangat berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Terima kasih buat anak-anak, tugasnya sudah dijalankan. Lalu selanjutnya Bapak akan memberikan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bi'amali fitanan kaki to'ai laili mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Artinya, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir, yang menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, seperti itu. Lalu penjelasan hadisnya, hadis ini menceritakan untuk bersegera melakukan amalan soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam.
artinya fitnah tersebut tidak terlihat, nyaris sempurna. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari ini, segeralah melakukan amal soleh, ya, selalu berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, seperti itu. Nah, selanjutnya hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu hikmah berkompetisi dalam kebaikan itu apa saja? Tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, akan Bapak kasih tahu. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak. Lalu yang ketiga, mendatangkan sikap istiqomah. Lalu yang keempat, bersikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia. Lalu yang kelima, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang keenam, menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Ya, seperti itu hikmahnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk hikmah-hikmahnya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah cukup ya? Cukup. Karena sudah cukup, sudah Bapak berikan semua. Nah, sekarang Bapak akan memberikan permainan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya. Nah, di sini Bapak memiliki kertas. Ini ada pertanyaan dan di sini ada jawaban. Nah, tugas kalian adalah mengambil pertanyaan di sini lalu mencocokkan yang dengan jawaban yang ada di sini, ya. Untuk mengetes apakah kalian memahami materi yang sudah diterangkan. Ambil satu-satu. Untuk kalian terlebih dahulu pilih soalnya dan lalu carilah jawaban yang tepat. Yuk, Ya, ayo. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah yakin ya untuk jawabannya? Sudah, Pak. Oke, untuk Al, sekarang giliran ambil soalnya lalu cari jawaban yang menurut Al tepat. Sudah, Pak. Sudah yakin? Yakin? Nah, langsung saja L dibacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya, apa saja hikmah dari berkompetisi dalam kebaikan? Nah, Jawabannya- bentar. Ini barusan sudah Bapak terangkan ya untuk Ya. hikmahnya. Iya, Pak. Bapak harap L jangan salah mengambil jawabannya. Ayo, L apa? Baik, jawabannya yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. Langsung saja. Yang kedua, memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak. Yang ketiga, mendatangkan sikap istiqomah. Yang keempat, sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Oke, benar. Tepuk tangan untuk L terlebih dahulu. Oke, untuk Al. Soalnya dulu dibacakan apa, Al? Contoh berkompetisi dalam kebaikan. Ya, apa jawabannya, Al? Jawabannya, satu, berlomba menghafal Al-Quran, berlomba bersedekah, berlomba berpuasa, berlomba menolong sesama, berlomba berakhlak mulia kepada orang lain. Oke, betul juga untuk Al. Kasih tepuk tangan untuk Al. Baik, Bapak rasa kalian sudah bisa memilih soal dan jawabannya dengan tepat. Berarti kalian tadi sudah mendengarkan materi yang telah Bapak jelaskan dan kalian sudah paham. Nah, kalian sudah belajar mengenai berkompetisi dalam kebaikan. Bapak berharap kalian selalu berkompetisi dalam kebaikan. Kalian selalu berlomba-lomba untuk melakukan hal kebaikan, ya. Baik, Pak. Untuk bersaing melakukan kebaikan di kelas ini untuk semuanya, ya. Baik, materi sudah disampaikan semuanya. Bapak rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup materi hari ini. Oh, maaf Bapak ulangi. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, oh benar, sebentar sebelum Bapak keluar diperbanyak lagi untuk baca-bacaan mengenai berkompetisi dalam kebaikan, ya, untuk mengulas memperdalam kalian. Sumbernya boleh dari manapun, ya. Baik, Pak. Nah, ini nih soalnya lagi nih buat baca kalian. Siapa? Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Ilalikum, assalamualaikum. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak keluar ya anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak.